Bab 2175. Kamu adalah orang yang egois. Donnie Hugo tidak berbicara, mengerutkan kening dan menatap Grey Z. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan menghadapi Grey Z dengan begitu tenang, alih-alih membunuhnya sampai mati. Jika bukan karena menemukan masalah ini, Sekte Pintu Langit pasti digunakan sepanjang waktu, seperti yang dikatakan Grey Z, digunakan sebagai alat, bahkan jika pada akhirnya dikorbankan, tidak ada yang akan tahu. Apakah kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Donnie Hugo memandang Grey Z. Kamu adalah orang yang egois, bagaimana mungkin kamu mau mendengarkanku? Grey Z tertawa. Tetapi kamu seharusnya tidak bisa hanya menonton Sekte Pintu Langit runtuh dan menghilang dari gerbang gunung. Donnie Hugo terdiam. Master Caplang terlalu mengerikan, dan dia sendiri tidak dapat bersaing dengannya, dan bahkan meski seluruh Sekte Pintu Langit bersatu. Jika memungkinkan, dia tidak akan dipermainkan oleh tepuk tangannya. Dan Grey Z di depannya adalah orang pertama yang menemukan keberadaan Master Caplang. Kekuatannya telah dia lihat sendiri, dan dia jelas tidak rendah. Ingin bekerja sama dengannya. Kamu benar, aku orang yang egois, aku hanya melayani Sekte Pintu Langit. Donnie Hugo menatap Grey Z dengan mata dingin. Selama aku melakukan hal-hal baik untuk Sekte, aku akan melakukannya. Selama ada yang mau membunuh Sekte Pintu Langit saya akan membunuhnya. Tidak terkecuali Anda. Suaranya penuh dengan pembunuhan, tanpa kesopanan sedikit pun. Sepertinya kamu selalu datang untuk menggangguku, kata Grey Z ringan. Sejak dia memasuki gerbang gunung, Sekte Pintu Langit telah berurusan dengan Gunung Hijau dan ingin bergegas keluar dari gerbang gunung. Ini juga karena digunakan oleh Master Caplang, jika tidak, Sekte Pintu Langit tidak akan menyerang Sekte Gunung Hijau. Wajah Donnie Hugo sedikit berubah, dan dia mendengus. Secara otomatis mendengar kata-kata Grey Z, dia tidak akan mengakui bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, bahkan meski dia benar-benar salah, dia tidak akan tahu. Master Caplang, ini tidak mudah untuk dihadapi, kata Donnie Hugo. Dengan mengatakan ini, itu berarti Donnie Hugo siap bekerja sama dengan Grey Z. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Master Caplang sendirian. Di seluruh Sekte Pintu Langit, dia mungkin satu-satunya yang sadar sekarang. Bagaimana dia bisa berurusan dengan Master Caplang? Dia tidak tahu apa-apa tentang orang ini, dari mana dia berasal, siapa dia, seberapa kuat dia, dan bahkan saat ini dia masih tidak bisa mengingat seperti apa Master Caplang. Pasti tidak mungkin mengandalkanmu sendirian, atau bahkan seluruh Sekte Pintu Langit. Grey Z berkata, apakah kamu tahu asal-usulnya? Apakah kamu tahu? Donnie Hugo balik bertanya. Kamu tidak tahu, lalu bagaimana aku tahu? Grey Z meliriknya. 6 sekte besar bergabung, bukankah Sekte Pintu Langitmu yang bertarung? Kamu bahkan tidak tahu asal-usulnya, tapi kamu berani mempercayainya. Penatua Donnie Hugo tersipu. Ini semua adalah perintah Ginting Hugo. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ginting Hugo akan dikendalikan oleh Master Caplang, apalagi siapapun di Sekte Pintu Langit yang bertemu dengan Master Caplang akan dikendalikan olehnya. Itu sangat mengerikan. Aku hanya akan bertanya padamu, apakah ada cara untuk menghadapinya? Donnie Hugo bertanya langsung tanpa berbicara omong kosong. Tidak ada. Grey Z berkata dengan jujur. Bagaimana menghadapi seseorang yang bahkan tidak ingat siapa, apa asalnya, kemampuannya apa, atau bahkan penampilannya? Apakah Anda bisa berurusan dengan udara? Matanya tampak seperti orang mengejek, dan Donnie Hugo sedikit mudah tersinggung. Lalu bagaimana menurutmu? Hal yang paling mendesak adalah memberitahu semua orang tentang keberadaan Master Caplang. Grey Z melihat Donnie Hugo untuk beberapa saat. Terutama Master bodohmu, yang mengira dia melakukan tujuan besar, tetapi tidak tahu bahwa itu digunakan oleh orang lain sebagai alat bodoh.
Donny Hugo membuka mulutnya dan ingin memarahi Grey Z karena berbicara seperti ini, tetapi setelah berpikir, Grey Z sepertinya benar. Bukankah ginting Hugo saat ini adalah alat? Bab 2176. Pikirkan solusi. Jika mereka tidak dapat mengetahui keberadaan Master Caplang, mereka tidak dapat melakukan apapun, juga tidak dapat mengeksposnya, apalagi berurusan dengannya. Ginting Hugo sendiri akan menggunakan statusnya sebagai Master Sekte untuk menekan dirinya, membuatnya tanpa pilihan. Begitu dia meninggal, Sekte Pintu Langit akan benar-benar selesai hari itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Donny Hugo memandang Grey Z dan menarik napas dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa masalah ini sangat sulit. Apa yang harus mereka hadapi adalah lawan yang sangat menakutkan. Bahkan Master Tanu Zeko terbunuh, kekuatan Master Caplang ini jelas tidak lemah, dan tidak sulit untuk membunuh dirinya. Penangkalnya, Grey Z berkata, selamatkan Master Sekte dan tetua ini sebelum ada cukup banyak orang untuk berurusan dengan Master Caplang. Jika tidak, bisakah kamu melakukannya? Donny Hugo tidak berbicara, dia merasa bahwa Grey Z sedikit mengganggu. Itu adalah kalimat terakhir, yang sangat meremehkan sehingga dia ingin membunuhnya. Dia menoleh. Saya akan memikirkan solusi, dan kemudian, kalau begitu ambil langkah dan bertindak. Grey Z tidak ingin berbicara dengan orang bodoh. Sebelumnya, dia mengira Donny Hugo adalah orang yang kejam. Setidaknya tidak ada masalah dalam pikirannya, tapi sekarang, mengajukan pertanyaan semacam ini satu demi satu. Saya tidak tahu apa-apa sekarang, bagaimana mengatur langkah selanjutnya. Ayo bertindak sesuai kesempatan. Setelah berbicara, Grey Z berbalik dan pergi. Donny Hugo menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya untuk sementara bekerja sama dengan Grey Z, dan ketika Master Caplang telah diselesaikan, dia akan menemukan cara untuk membunuh Grey Z. Kalau tidak, dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Melihat bagian belakang kepergian Grey Z, Donny Hugo menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa Sekte Pintu Langit saat ini telah mencapai tepi tebing. Jika tidak diselamatkan tepat waktu, akan menghadapi bencana kepunahan. Penawar. Prioritas utama adalah menyelamatkan Master dan tetua sekte lain terlebih dahulu, dan membiarkan 6 sekte bersatu. Tapi penawarnya ada pada Ginting Hugo, bahkan meski itu adalah pembantu rumah tangga, tidak ada cara bagi orang-orang terdekatnya untuk mendapatkannya, apalagi dirinya sendiri. Donny Hugo sedikit mengernyit, merasa bahwa segala sesuatunya tidak mudah ditangani. Dia harus menemukan cara untuk mencuri penawar dari tubuh Ginting Hugo. Apalagi harus secepat mungkin. Donny Hugo kembali ke halamannya dan segera memanggil orang kepercayaannya. Bagaimana situasi saat ini di sekte lain? Penatua dari Sekte Tangan Besi menundukkan kepalanya dan bersedia menerima persyaratannya. Yang lain memiliki pertempuran internal yang sengit, tetapi saya tidak berpikir itu akan bertahan lama. Bagaimanapun, Master Sekte dan tetua di sekte mereka telah ditangkap. Tidak ada pemimpin di sekte, tidak mungkin bertahan. Dalam waktu singkat, tidak ada pilihan selain menundukkan kepala. Donny Hugo berkata, kamu memikirkan cara dan memberitahu mereka bahwa bahkan meski mereka menundukkan kepala, Sekte Pintu Langit tidak akan melepaskan Master Sekte dan tetua mereka. Hah? Dia terkejut, dia tidak menyangka Donny Hugo akan mengatakan hal seperti itu. Penatua, jika Anda mengatakan itu, mereka mungkin tidak menundukkan kepala. Saya khawatir mereka akan bertarung sampai mati. Lakukan saja apa yang saya katakan. Donny Hugo mengangguk. Semakin Anda bisa membangkitkan kemarahan mereka, semakin baik. Iya. Bawahan itu segera menjawab. Selama itu adalah perintah Donny Hugo, dia akan mengeksekusinya.
Doni Hugo duduk di sana, mengerutkan kening, mengambil waktu. Tapi bagaimana bisa mendapatkan penawarnya dari Ginting Hugo? Pada saat ini, Ginting Hugo masih di ruang kerjanya. Melihat buku kuno di tangannya, dia memasuki keadaan yang aneh. Wajahnya memerah, seolah-olah dia telah terbakar, tetapi tubuhnya benar-benar dingin, seperti sepotong es berbentuk manusia. Zizizi. Aliran arus udara melilit tubuhnya, terlihat sangat aneh. Terutama mata itu, terkadang jernih, terkadang bingung, dan terkadang hampa, seolah-olah telah kehilangan seluruh jiwanya. Selama sihirnya berhasil, Anda adalah orang terkuat di dalam gerbang gunung ini. Master Caplang berdiri di atas samping, suaranya seperti hantu.